Pak BNI dan seluruh masyarakat Aliansi Damai Masyarakat Siraman. Terima kasih sudah berhadir di sini untuk menanggapi Lurah Maksud Aceh ini, menanggapi viral medsos yang terkait diduga perangkat desa melakukan tindakan yang sangat memalukan bagi kami seluruh warga masyarakat yang mendengar. Bahkan bukan kita saja yang tahu Pak Lurah, dari seluruh Indonesia pun tahu ini beritanya Pak ya. Langsung saja Pak Lurah ya. Di sini kami ada beberapa yang kami sampaikan dan mohon nanti dijelaskan. Satu, terkait masalah saudara Ardi, perangkat desa terduga ini sampai di mana penanganannya oleh pihak pemerintah desa Siraman. Itu poin pertama, Pak Lurah. Poin kedua, mohon pemerintah desa Siraman yang jujur dan objektif dalam menangani masalah tersebut. Ini yang terakhir Pak Lurah ya, nanti teman-teman coba tahu ada yang lebih lagi. Poin ketiga, ini adalah hal yang memalukan bagi desa kami. Tingkah laku saudara Adi sebagai perangkat desa tidak patut menjadi contoh di masyarakat. Dan kami menuntut saudara Adi mundur dari perangkat desa atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai perangkat desa. Itu masalah Pak Desa kami sampaikan agar kiranya ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demen aku itu seperti itu. Ya. Jadi begini ya Bapak Ibu, saya kalau ada pertanyaan ini berarti kan saya harus membedakan kronologinya. Ya. Jadi hari Rabu tanggal berapa ya? Tanggal 26 pagi jam 8 saya baru tahu terkait adanya berita rumor seperti ini. Jam 8 saya tahu, jam 9 saya langsung mengambil tindakan cepat dengan mengumpulkan perangkat dan juga Babin Kamtimas dan Pak Babinsa. Ngapunten Pak Slamet waktu itu tidak bisa karena kondisi. Jam 9 itu saya mengadakan rapat di rumah saya dan itu ada dokumentasinya. Saya tanya bersama Pak Prayat itu bila seperti ini, bagaimana Pak Prayat? Mengakui ya, mengakui. Karena dia mengakui, hari besoknya Kamis saya sudah mengambil inisiatif mengundang perwakilan lembaga dan juga Pak Babi dan Pak Lurah beserta Bapak Camat Kesamben. Karena saya khawatir ini nanti rapatnya di sini nanti mengganggu pelayanan untuk masyarakat. Rapatnya ada di kantor Kecamatan Kesamben. Kebetulan Pak Ketua BPD mewakilkan Pak Opsen gitu. Nah, seperti itu. Bagaimana aturannya seperti apa digodok di situ. Setelah itu tanggal Jumatnya dari tanggal 28 itu saya melayangkan surat panggilan kedua pihak untuk BAP hari Senin, ya tanggal 1 Desember
Karena terhadap hari Sabtu dan Minggu. Hari Senin kita ada BAP. Yang BAP adalah Ibu Sekdes ditemani Mbak Nada selaku ketuanya dan juga Pak Agus dari kecamatan bersama Mas saya sebagai ternyata di BAP-nya tidak mengadili intinya tidak mengadili ya mungkin warga Keramat sudah tahu semua. Hari Selasa pemerintah desa itu sudah melakukan cek kehamilan dan USG dan ternyata di situ untuk pastinya cek kehamilan dan USG itu kan tidak bisa memastikan, tapi perkiraannya adalah 22 minggu seperti itu. Nah, setelah ada hasil seperti itu, saya mendengar akan ada penyampaian aspirasi lah dari masyarakat, bagaimana maunya masyarakat. Gitu. Bapak dan Kamis. Namun sebelum itu, per hari Selasa, secara lisan saya sudah memberhentikan sementara saudara Abi Setiawibowo. Tinggal perlengkapan administrasinya saja. Dan juga saya sudah menunjuk sebagai PLT kasih pelayanan yaitu Mbak Laili. Itu. Jadi untuk saya kira untuk tindak lanjut dari pemerintah desa ini sudah maksimal. Jadi ini nanti karena pemerintah sementara itu juga harus laporan ke Kabupaten Kediri. Nah itu seperti itu. Nanti terkait kelengkapan administrasi biar bicara intinya. Saya selaku kepala desa dan sebagai penanggung jawab penerima mandat dari Warga Suramat sudah melakukan istilahnya kegiatan yang sudah harus dilakukan dan itu pun harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu terkait kronologi dan bagaimana penanganan terkait masalah ini sebagai kepala desa, karena yang bertanggung jawab saya seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan bagaimana terkait kronologi dan apa yang diperbuat oleh kepala desa dalam menyikapi terkait kejadian ini. Dan ini kan stepnya kan masih terus berjalan sambil kita juga menunggu bukti baru seperti itu. Bagaimana? Memang adanya masih seperti itu. Seperti itu. Monggo, Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak dari Polri, dari TNI, dari masyarakat desa Suramat. Kami ingin memberikan dari mewakili warga Suramat bahwa semua keputusan hari ini saya serahkan kepada Bapak Kepala Desa. Sehubungan
karena yang mengangkat ini kan Bapak Kepala Desa. Jadi kita kembalikan lagi ke Kepala Desa. Yang ngapunten saderenge niki mengke boten mangke kejiwan kula nyuwun pangapunten kula sasana. Kula mau mewakili saking keluarga ingin menyampaikan istilahipun ingat-ingat, ya. Mulai hari ini saudara Adi harus dikeluarkan dari kedinasan perdesaan. Ya. Ingatkan kan dosa daya ini. Masalah ini pun atau BPPP, pun atau ibu-ibu, soalnya kan jelas. Lah yang jelas kan istilahnya. Bukan itu mau menyampaikan aspirasi saat ini. Jadi apapun yang terjadi, itu kehendak kepala desa. Pulau yang penting mewakili warga, bukan ngantos kedatangan. Masalahnya untuk pembayaran Mas Adi itu sumber dana pokok bukan pribadi seseorang. Itu dia kan ditahan. Dan mesti kita mencari pemimpin yang bagus. Ya, memang. Jadi pemimpin kok berpikir ini saya ngalahin jowo. Ngoten lah. Ngoten lho. Jadi mulai hari ini kula mewakili warga desa Sirangan, apapun keputusan menawi saged detik ini hari ini harus putus. Oke. Sekian kami kula mohon akan bertanggalipun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi begini Pak Prabowo, terkait pengangkatan dan pemberhentian semua pemberhentian terkait perangkat desa itu memang ada aturannya dan ada rekomendasinya. Oke. Nanti saya minta tolong kepada panitia perwakilan Polres atau Polsek untuk juga memberi pejangan untuk masyarakat desa Sirangan. Karena apa? Lah aku secara pribadi saya bisa seperti itu, tapi saya ini punya pimpinan. Jadi saya juga harus berkoordinasi. Apakah bisa dengan bukti seperti ini itu langsung diberikan? Kita masih berkoordinasi Pak Bayi. Jadi jangan sampai kita melangkah tapi akhirnya didolburi. Betul. Tapi saya pasti akan berada di pihak masyarakat. Karena apa? Saya jadi kepala desa itu yang milih juga masyarakat. Sehingga ya warga. Gitu loh. Ya. Jadi tolong dipahami terkait regulasi aturan yang ada. Apalagi di depan juga ada bapak-bapak dari BPD dan ibu dari BPD tahu persis bagaimana regulasi aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat. Begitu Pak Ketua. Seperti itu Nah, jadi saya tahu persis harapan masyarakat. Selesai ini selesai. Nah, ya kan seperti itu. Mau saya juga seperti itu. Beda serangan pikiran juga. Izin Pak aku ya begitu Pak. Yang diterima mantukan pripun Pak Lurah. Kalau pripun yang ke masyarakat. Nah, jawabannya kan pasti seperti itu. Gitu loh. Jadi saya pun nggak akan mau sebetulnya bertele-tele itu saya nggak akan mau. Gitu loh. Tapi kita ya harus berada di aturan atau koridor bagaimana mekanisme penetapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat. Saya bisa menjawab
seperti itu. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada atas waktu yang diberikan kepada saya, yang hormat Bapak Kepala Desa dan keluarga Desa Siraman. Pada dasarnya Polri ada di sini ini untuk melayani dari penyampaian aspirasi. Jadi kami berterima kasih untuk pelayanan aspirasi ini berhubung dengan lancar, tidak anarkis, dan sesuai dengan ketentuan kami dengan. Pada dasarnya di sini saya mengenai apapun yang diminta warga Desa Siraman kepada Bapak Kepala Desa, saya minta menghormati semua pihak yang terkait. Jadi memang ada aturan, itu memang aturannya dari dari BPD yang hari ini Polri hanya memastikan keamanan ke depan, sehingga jangan sampai nanti ada satu pihak yang memaksakan sehingga terjadi gesekan sehingga tidak pidana baru. Jadi saya harapkan pada kesempatan ini dengan pendapat ini cuma orang dari warga Desa Siraman disampaikan dengan ke pos-posnya Pak ya. Sebenarnya kita cari solusi yang terbaik, menghormati semua pihak karena memang ada aturan-aturan yang harus dilalui dan juga tidak keluar dari koridor-koridor yang telah diberikan. Jadi saya berharap tetap menjaga diri, menjaga hati, jangan sampai terjadi jangan sampai kepala panas sehingga terjadi suatu yang tidak diinginkan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Pak sebagai penonton dari Polres. Intinya tetap diskusi, tetap kepala dingin, tetap nanti semoga ada solusi yang baik didapat baik dari pihak desa maupun dari warga Desa Siraman sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan. Jadi itu aja Pak. Intinya ini nanti juga langsung saya tindak lanjut Pak Romi ya. Sehabis acara ini saya akan mengajukan langsung rakor dengan lembaga juga bagaimana bisa solusi yang paling cepat lah seperti itu. Oke? Nah, soalnya arahnya itu hak prerogatif kepala desa. Jadi kepala desa itu menjadi algojo. Seperti itu. Jadi algojo memberikan SK dengan pengangkatan atau pemberhentian. Karena apa? Ini terkait dengan instansi terkait dari DPRD juga inspektorat juga yang paling menentukan adalah Bapak Bupati. Seperti itu. Ya. Mungkin bagaimana dengan jawaban seperti itu? Sangat-sangat terbuka dan silakan masyarakat memantau. Yeah. Saya selaku kepala desa siap dipantau 24 jam terkait apa? Apa aku melakukan lobby ini saya di mobil. Ojo khawatir. Saya berada di pihak masyarakat. Yeah. Nah, yeah. Loh, dunia ini penyampaian aksi damai itu memang harus seperti ini gitu loh. Ya, nah, ada lagi monggo, Mas Adi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua hadirin yang ada di ruangan ini. Monggo kita menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin agar kita bisa berpikir secara cerdas. Kalau menurut keterangan Bapak Kepala Desa tadi, hasil ultrasonografi sudah positif, saudara saksi korban dinyatakan hamil 22 bulan. 22 minggu. Maaf ya Pak, saya minta maaf. Yang saya pikirkan juga bagaimana nasib keluarga korban. Bagaimanapun juga ayah
korban almarhum punya jasa di pemerintah desa. Artinya, kalau kita dijebak pada persoalan ini hanya pada posisi saudara terduga pelaku melakukan atau tidak melakukan, mengaku atau tidak mengaku, karena ini tindak pidana, kesaksian pelaku tidak sangat dibutuhkan, hanya cukup dimintai keterangan. Pelaku tidak pidana dimanapun pasti cenderung menghindar, pasti itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya, keterangan dari saksi korban cukup satu orang saja. Apa betul Pak Lurah pelakunya tunggal saudara terduga AR? Itu yang tidak kalah pentingnya. Jadi persoalan ini nanti arahnya kemana? Ini tetap kembali ke alat bukti, baik penyelesaian secara politis maupun secara pidana. Kalau penyelesaian secara politis, masyarakat sudah dengan mosi tidak percaya ini minta untuk diberhentikan atau dinonaktifkan yang bersifat permanen dari kapasitasnya selaku kasih di pemerintah desa Siraman, saya kira sudah cukup. Kasih pelayanan, bukan pemerintahan, kasih pelayanan. Kasih apapun itu saya tidak tahu, Pak. Tapi yang jelas dia kasih di pemerintah desa Siraman. Itu bahasanya. Terus kira-kira dengan mosi tidak percaya masyarakat ini, kira-kira komitmen Pak Kepala Desa apa? Konkretnya ke depan apa? Kira-kira kalau diberhentikan dengan secara tidak hormat dalam waktu dekat, apa ada implikasi PT UN untuk kepala desa? Kalau tidak ada implikasi PT UN, kira-kira langkah konkretnya paling lama kapan Bapak Kepala Desa bisa mengambil keputusan tegas menerbitkan surat pemberhentian tidak hormat kepada saudara terduga, merujuk pada keterangan saksi korban, merujuk pada hasil visum et repertum atau USG yang menyatakan bahwa saudara korban benar mengandung anak dari saudara terduga pelaku. Jadi yang saya tegaskan di sini, kita jangan diombang-ambingkan oleh keterangan saudara pelaku merasa melakukan atau tidak melakukan, itu hanya keterangan, karena ini tidak pidana. Tapi secara politis masyarakat sudah mengambil kesimpulan mosi tidak percaya dan minta diberhentikan secepatnya. Setuju hadirin? Setuju hadirin? Yang setuju hadirin? Ini perwakilan Bang Lurah ya, ini hanya perwakilan. Kami menunggu proses langkah konkret dari kepala desa selanjutnya, baik nanti koordinasi yang RW maupun BPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari lingkungan dari semua kalangan, jadi tokoh masyarakat, pemuda dan keluarga, laki-laki dari Masjid Al-Karim Bayuran. Memang kesimpulannya dari lingkungan lebih lanjut harus perilaku yang tidak senonoh dipecat dari
dipecat, gini, niku mawon. Masih banyak Pak Lurah, putra-putra daerah, putra-putra desa yang lebih itu Pak Lurah. Tolong ini dipecat hari ini. Terima kasih. Intinya sama kan Mas Adit dan Mas Adi. Begini, jadi kami bisa menemukan cepat ini juga perlu dukungan. Pemerintah desa itu juga perlu dukungan karena apa? Ini kan jalannya dengan dua sehari. Bagaimana nanti suaminya Mbak Binda itu, jadi kalau sampai nanam desa itu sifatnya mungkin terkait norma dan etika. Sebagai pejabat atau sebagai perangkat desa yang digaji oleh masyarakat, itu budaya malu harus ada, kan seperti itu. Budaya malu jadi lek enak ya lek di rosok isin karena warga masyarakat Kiraman menunjukkan ini selesai. Terkait proses tindak pidananya, monggo kita serahkan kepada aparat hukum, kan seperti itu harusnya. Tapi kalau tidak mengundurkan diri, yo pemerintah desa ini yo lebih kejeblok dalam hal ini. Jadi saya berjanji secepat mungkin. Kalau misalkan Pak Lurah itu janji seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya nggak bisa karena saya perlu koordinasi dengan stakeholder yang ada. Orang cukup kok, kepala desa memberhentikan langsung dan itu ada celah, saya bisa dituntutkan itu di pengadilan atau usaha negara pasti itu. Sekarang soalnya masyarakat juga pinter-pinter gitu. Jadi tolong mengerti, yang pasti saya tidak akan mengecewakan Panjenengan sedoyo. Ya, saya pasti tidak akan mengecewakan warga masyarakat Siraman. Saya berjanji itu. Itu. Jadi memang seperti itu. Kalau pengen cepat, wih urusannya kalau Pak Dirjen, gitu loh. Bagaimana keluarganya, kan harus seperti itu. Boleh bisa tisu, akhirnya buruannya diserahkan kamu. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, karena apa? Memang dia terbukti hamil 22 minggu. Tapi dia kayak sopan kan juga. Itu. Dan lepas 12 semua bawa enak saiki terus iso kan gitu loh. Karena semua itu masih dalam penyelidikan dan penelusuran. Monggo kalau ada informasi yang lebih meyakinkan lagi, monggo silakan ditutup. Oke? Ya. Saya kira itu. Oke, tapi kalau untuk lebih lanjut. Ya. Masalah DNA. Setahunya saya itu memang norma itu udah enggak di luar agama, di luar aturan pemerintah. Zina itu enggak, semua agama tidak memperbolehkan kalau. Tapi zina itu dengan kasat mata kepala sendiri juga bisa kita menentukan itu. Apa arti zina tak dudone? Oh ya Allah. Aku mek gonjalo. Iya. Norma seperti itu harus diberhentikan dari pemerintahan desa. Iya, saya tahu gitu loh. Tapi proses pemberhentian itu kan tidak sesederhana
Lah saiki Pak lereng ngomong iso itu hak saya. Seperti itu ya. Ya. Tapi Iki pokok kudu. info bandel nang aku apa ora? Seperti itu loh. Jadi tolonglah semua terkait mekanisme pembelian dan pengangkatan perangkat itu ada aturannya, gitu loh. Jo kudu itu seperti itu loh. Tapi saya kan berjanji, saya ada pihak panjenengan, gitu loh. Saya nggak bisa menjawab istilahnya yang di luar koridor kewenangan saya, gitu loh. Misalkan terkait pidana itu ranahnya sudah lain dan itu nanti akan dikolaborasikan. Oh, ini ternyata dan lagi saya ngomongin boleh enak bakalan, gitu loh. Nah ini sementara kan masih belum ada gitu loh. Kita itu dari pemerintah desa itu langsung BAP dan cek Bisa melaporkan ke masalah itu. Nah, makanya ini nanti kan sehabis ini kan saya langsung mengadakan rapat lembaga piye supaya Pak Kepala Desa ini langkai bener dan isu bisa cepat dan efisien. Atau lahir. Saya yakin kalau itu sudah melanggar etika pasti diberhenti. Kalau begitu melanggar etika kemudian pemberhentian dari kepala desa pasti. Tapi kita juga butuh waktu, butuh koordinasi, gitu loh. Saya kira soal sih kita jadi perangkat langsung dari tahu warga ini. Aku pengen itu. Dia mengatakan mesti Lakukan. jadi tolong memaklumi bahwa kepala desa harus melalui aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalau misalnya anak lahir dan di DNA memang Seperti itu. tidak perlu. Ye, Arif. Ini harus pulang. Soalnya kan Ye. kan nenek kontrak toh Pak. Ada Sebenarnya kita ini di sini diprank oleh terduga pelaku. Lek pada saat mediasi awal pada tanggal berapa kemarin yang Pak Lurah melaksanakan peserta saksi, terduga pelaku sudah mengakui. Pertanyaan saya sederhana Pak, kasus begini besar kemarin kok nggak dibikinkan berita acara, pengakuan ada komputer, ada setdesk yang bisa ngetik, materi toko depan ada 12.000 harganya Pak, sehingga kita tidak di-prank seperti ini. Kita ini hanya dipermainkan oleh terduga pelaku. Kembali ke pernyataan saya awal, keterangan terduga pelaku tidak pidana tidak dianggap penting setelah ada bukti-bukti penduduk yang lain. Keterangan saksi pelaku itu tidak kalah pentingnya dengan keterangan saksi korban dengan bukti visum hasil USG positif. Keterangan korban yang menyatakan bahwa yang menggauli saudara terduga itu kuat Pak, itu sangat kuat, itu sangat kuat. Apalagi keterangan yang terduga kemarin itu disaksikan oleh ada korban, ada Pak Babin, ada Pak Lurah, lebih dari 2 orang. Itu bukti cukup. Ditambah 3 visum keterangan ahli, ditambah saksi korban, cukup Pak. Kalau tidak asusila nunggu saksi sopo sing delok tidak akan pernah terjadi, soalnya si ubro sisi logikanya seperti itu. Ini tuntutan warga untuk sementara menampung aspirasi warga. Saudara terduga pelaku dinonaktifkan dari jabatannya untuk tidak melaksanakan
merasakan kewajiban dan hak-haknya termasuk garap pokok. Masalah sitam nanti urusannya dari pemerintah kabupaten. Kalau dia tetap mau makan sitam, tidak mengerjakan pekerjaannya, ya monggo, silakan saja. Tapi yang jelas tidak dinonaktifkan secara definitif. Belum dipecat, yang saya ikut bahasanya Pak Lurah, tapi dinonaktifkan secara definitif. Tidak boleh bekerja, tidak boleh garap pokok. Setuju? Setuju? Setuju. Terima kasih. Terima kasih. Kalau masalah itu sudah sejak hari Selasa, Mas Adi, sudah hari Selasa itu sudah saya mengajukan. Kita tinggal terkait persyaratan administrasi yang kita kirim. Itu sudah. Lagi kok aja yang menggarap, gitu. Nah, terkait silat itu nanti ada aturan, Bucare yang tahu terkait aturan itu bisa. Jadi terkait itu sudah mulai hari Selasa penonaktifan itu. Iya, tidak. Sudah. Ini sudah nggak masuk kantor, gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi? Saya closing statement dari lingkungan RW7 Pak. Lingkungan RW7 mengetahui hari ini mohon dipecat. Pancen yo kudu ngono kuwi, gitu loh. Semua anak warga itu punya, gitu. Jadi ya sama, ya. Walaupun di BKP itu nggak mengatur ide, ya hadiah, tapi kan kita juga enggak dobro, gitu loh. Gitu. Ya, seperti itu. Bagaimana? Ada lagi? Tolong, saya minta tolong untuk keluarga Mas Tukin, itu berkoordinasi dengan pemerintah desa bagaimana perkembangan itu, ya. Tolong, karena ini keluarga dari pihak yang suaminya Mbak Vina juga ada di sini. Oke, masalah. Nah, jadi biar langkahnya pemerintah desa itu biar cepet gitu loh. Aku dewi video langkah cepet. Lagi campur mobil masalah gini. Atau gue ini enak, gitu loh. Orang dikuyo-kuyo. Mungkin ada tambah lagi dari pihak kecamatan bagus. Cukup tolong nanti bagus jangan pulang dulu, kita berkoordinasi bagaimana mengikapi ini sebaik mungkin, nanti tolong perwakilan dari warga ada, musyawarah di sini dengan lembaga desa, mantap ada tambahan dari polsek, Koramil, sudah cukup. Bagaimana ini? Jenengan sudah puas? Sudah, ada lagi? Oh iya siap. Oke, saya berada di pihak masyarakat. Saya bisa jadi, Om. Monggo nanti dari pihak perwakilan warga ngobrol di jalan. Juga saya
minta perkembangan nanti dari pihak keluarga seperti apa. Ngoten nggih, Pak. Ada dari terima kasih atas penyampaian aspirasi dari perwakilan masyarakat Kedung Siraman terkait adanya kabar yang nggak enak terkait apa ya, susila seperti itu. Jadi saya berjanji sebagai kepala desa Siraman akan berada di pihak Panjenengan Mas Doyo, dan ini saya akan menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya, ya, secepat-cepatnya sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Oke, itu saja. Saya selaku kepala desa Siraman, apabila ada kurang dan lebihnya dalam acara penyampaian aspirasi pagi ini dari masyarakat desa Siraman, ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.